Selamat pagi sahabat KMI, tentunya kali ini dalam rangka mendukung peraturan Otoritas Jasa Keuangan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menyelenggarakan rangkaian bulan inklusi keuangan. Untuk bulan inklusi keuangan kali ini dengan temanya adalah inklusi keuangan meningkat, perekonomian semakin kuat. Kali ini kita akan membahas terkait tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan beberapa narasumber yang ada di BPR KMI. Untuk kali ini narasumbernya adalah Pak Jemi dan Bu Desi. Salam sehat Pak Jemi, Bu Desi. Sehat. Sehat ya. Nah. Oke, sahabat KMI, Pak Jemi adalah sebagai direktur bisnis di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dan Bu Desi sebagai manajer funding di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Pak, Bu, boleh ya saya nanya-nanya terkait tentang literasi dan inklusi keuangan yang ada saat ini ya? Oh, silakan. Boleh ya? Silakan. Oke, kalau saya boleh tahu sih, mengapa sih kita harus mengetahui tentang literasi dan inklusi keuangan? Bisa dijelaskan nggak Pak? Secara singkat mungkin mengenai literasi keuangan tersebut. Silakan, Mungkin Bu Desi, kita mulai dari Bu Desi dulu deh. Ya boleh. Kalau misalkan menurut saya, kenapa kita harus penting mengetahui literasi keuangan, terutama untuk masyarakat, itu kita harus mengedukasi masyarakat terkait financial keuangan mereka, kebutuhan mereka, kepentingan mereka seperti apa. Lalu banyak yang beredar di media digital juga, banyak penipuan online dan segala macam. Nah itu kan harus diedukasi gitu, bukan hanya dari sisi kebutuhan keuangan, tapi juga apa impactnya pada saat ini gitu. Banyak kriminalisasi dari proses digital kan gitu. Oke, kalau dari Pak Jem? Ya, tadi udah dijelasin sama Bu Desi ya. Jadi memang sangat penting sekali kita mengedukasi ya buat masyarakat, terutama pemahaman mereka lah mengenai literasi keuangan ini, mengenai apa-apa sih yang poin-poin penting yang mereka harus perhatikan dalam memilih atau dalam menyiapkan mereka punya keuangan ke depannya. Jadi banyak hal sih, dan kita BPR Kredit Mandiri Indonesia itu sangat ingin terlibat dalam proses literasi keuangan ini supaya kita bisa mengedukasi buat masyarakat kita. Kayak gitu sih. Oke, jadi sahabat KMI, tentunya tadi jawaban dari Bu Desi dan Pak Jem adalah ingin mengedukasi masyarakat agar tidak terjadinya penipuan ya Bu. Ya Pak, apalagi di zaman era digital saat ini begitu banyak, begitu masif penipuan yang terjadi dalam bidang pembiayaan maupun keuangan. Saya boleh ke Bu Desi sebentar ya Pak Jem? Ya. Mohon tunggu sebentar Pak Jem, jangan kemana-mana. Kalau untuk Bu Desi sendiri Bu, bagaimana sih Bu mengelola keuangan secara efektif? Kalau menurut saya cara mengelola keuangan efektif, terutama untuk untuk ibu rumah tangga ya, yang sudah maksudnya mereka punya pengelolaan yang lebih rumit, lebih kompleks ya. Yang pertama adalah kita harus bisa memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Mana yang jadi kebutuhan primer, mana yang jadi kebutuhan sekunder dan tersier. Nah itu harus bisa memilih dulu gitu. Yang kedua itu adalah kita harus melis pendapatan kita gitu, termasuk insentif. Misalkan selain gaji itu ada insentif atau ada lembur, itu juga harus di breakdown. Terus juga selain pendapatan berarti ada pengeluaran yang harus diprioritaskan. Mana pengeluaran yang benar-benar itu kebutuhan dan mana yang benar-benar pengeluaran hanya sekedar kayak fashion, kayak misalkan gadget yang terkini kayak gitu. Itu kan kebutuhan tersier, pengeluaran tersier yang tidak perlu diprioritaskan gitu kan. Terus juga disiapkan dana darurat, di mana misalkan kita mengalami kecelakaan atau misalkan kita seperti sekarang nih ada krisis lagi gitu kan. Nah itu dana darurat itu bisa digunakan gitu. Selain itu juga mengenai rasio hutang juga gitu. Jadi kewajiban hutang kita itu jangan lebih besar dari pendapatan kita. 30% lah paling enggak itu disisihkan gitu. Oke. Kalau perempuan nih Bu, kalau perempuan kita bisa pakai makeup. Kalau makeup itu kebutuhan primer atau sekunder Bu? Kalau misalkan untuk make up itu kan sebenarnya kebutuhan tengah-tengah ya, tengah-tengah ya bagi para wanita ya, sebenarnya dibutuhkan juga. Cuman kan dikembalikan lagi, maksudnya pendapatan kita itu sesuai tidak dengan budget dari make up tersebut gitu. Menyesuaikan dong make upnya, nggak perlu pakai yang makeover, nggak perlu pakai brand-brand yang mahal gitu. Jangan sampai pendapatan kita hanya misal UMR
lalu kita beli make up yang seharga make up artis, itu kan berlebihan ya. Nah itu juga harus dikontrol berarti gitu. Belilah sesuai dengan porsinya gitu. Berapa pendapatan kita, ya kita sisihkan secukupnya, dan itu cukup untuk budget make up kita gitu. Kayak kan banyak ya yang merek-merek murah, tapi juga maksudnya itu mengcover lah, tetap cantik. Sebenarnya lebih cantik ke inner beauty sih daripada harus betul, make up semua ya. Lebih mengutamakan kualitas ya, meskipun harganya ya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi secara di kita lebih cocok ya kenapa enggak gitu ya Bu ya. Oke. Intinya jangan lebih besar pasak daripada tiang lah. Betul. Jadi intinya mungkin edukasi buat masyarakat. Kalau saya sih ngomongnya adalah lifestyle. Jadi kadang-kadang orang itu dengan lifestyle hari ini, perkembangan mau teknologi maupun lifestyle kehidupan, banyak kafe di mana-mana ya. Ini membuat rata-rata kalangan-kalangan milenial ataupun orang-orang yang jadi konsumtif lah, kesannya seperti itu ya. Jadi mereka itu lebih banyak menekankan gaya, menekankan ngobrol, nongkrong dan lain-lainnya, dan akhirnya apa yang terjadi, menyisihkan buat menabung itu rasanya mereka berat sekali gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang mereka bisa gunakan sebenarnya untuk menyisihkan pendapatan mereka itu untuk dialokasikan buat menabung, dan paling tepat sasarannya yang menabung di BPR, Kredit Mandiri Indonesia. Itu tagline ya, sahabat Yari, paling tepat sasarannya menabung di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Ya, lewat Bu Desi nantinya. Gitu. Pak, sekarang ke Pak Jem. Bagaimana sih Pak cara Bapak melakukan promosi khususnya di produk pembiayaan yang di era finansial digital ini Pak? Ya, jadi kita kan sudah masuk era digital ya hari ini ya. Jadi memang promosi kita itu memang kita tetap akan menjalankan promosi secara online yang digital dan juga offline. Tapi tadi pertanyaannya adalah digital. Jadi kita memanfaatkan sosial media kita hari ini. Bagaimana sosial media mainstream kita hari ini? Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga, ya kan, yang lagi happening kan sekarang kan TikTok. Platformnya lagi besar. Saya rasa punya TikTok juga, Bu Desi juga pasti punya TikTok. Ya ini yang menarik lah menurut saya yang bisa kita manfaatin hari ini, dan memang BPR itu kita cukup eksis lah ya, membuat konten secara rutin, mengedukasi masyarakat juga dengan konten-konten yang mengedukasi maupun konten-konten informasi mengenai BPR itu sendiri. Nah, itu yang paling utama yang kita akan tonjolin di situ. Selain itu, dari ujung dari semua itu kita juga memiliki website ya yang bisa diakses oleh masyarakat, di mana di situ di website kita itu berisi semua informasi mengenai BPR ini, mau produk BPR, mau profil dan komponen profil dari BPR ini seperti apa. Malahan kalau kita mau lihat BPR ini bagus atau tidak bagus itu bisa kita lihat dari websitenya. Jadi itu sangat penting sekali hari ini bagaimana media-media sosial ini kita manfaatin dengan bagus untuk melakukan promosi, dan kita bisa melihat bahwa perusahaan atau BPR kita sendiri itu memang punya benefit yang lebih yang bisa ditonjolkan ke masyarakat. Itulah yang kita lakukan hari ini. Memang sekarang platform digital tuh memang lagi masif ya Pak ya, terutama betul. Di media sosial tadi Pak Jem disebutkan sahabat Kepi, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dan lain sebagainya. Jadi memang tidak hanya dari segi offline, dari segi online pun kita juga bisa mempromosikan produk-produk yang ada di BPR KMI. Pak Jem, kalau misalkan saya boleh tahu nih Pak Jem, strategi bisnis yang udah Bapak lakukan agar kita tetap eksis dan selalu berkembang itu bagaimana Pak? Ya, jadi hari ini yang tadi saya bilang ya, kita ada strategi lewat online yang digital, lewat media sosial dan juga website kita juga lewat offline. Offline ini bagaimana kita berkembang itu untuk mengembangkan sistem networking ya, di mana cabang-cabang BPR ini total antara kantor kas dengan kantor cabang kita ada 23 cabang yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Banten ya, dari ujung daerah Tangerang sampai dengan di ujung sananya itu di Cirebon. Jadi di mana kita mengembangkan komunitas di cabang-cabang kita lebih berkembang dengan jaringan networking yang kita punya hari ini, di mana itu yang kita harapin bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat masyarakat atau buat komunitas yang ada di sekitar kantor BPR hari ini berada. Nah, itu yang kita lebih tonjolin, di mana kekuatan BPR hari ini itu ada di situ. Gitu. Jadi memberikan satu kebutuhan pada masyarakat sekitar ya Pak, ya. Di 23 cabang yang ada di BPR ya Pak. Ya. Bisa menjangkau seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat ya.
dan Ya. kebutuhan mereka bisa terjangkau dengan baik lewat Dan produk-produk bisa yang kita diakses dengan punya. mudah ya? Betul sekali. Oke, balik ke Bu Desi. Bu, saya mau tanya, kebutuhan masyarakat saat ini kan terkait investasi yang bagaimana sih Bu? Ya, kalau misalkan bicara investasi banyak sekali ya, maksudnya jenis-jenis investasi saat ini seperti ada saham, obligasi, reksadana, terus deposito kita, produk kita, tabungan, ada yang logam mulia, ada properti gitu. Cuman kan mereka memang memiliki resikonya masing-masing ya, ada yang resikonya tinggi, sedang, ataupun yang rendah sekalipun gitu. Maksudnya kalau misalnya untuk saat ini sih tetap kalau menurut saya yang cocok ya tetap di deposito dan tabungan, di mana maksudnya return itu juga sudah jelas cukup tinggi dan juga dia memiliki resiko yang sangat rendah gitu kan dari tabungan sama deposito. Mengapa Bu? Oh, iya. Dan itu tersedia di BPR Kredit Mandiri Indonesia. Itu Betul. yang penting. Itu salah satu produk yang unggulan dari BPR. Jadi salah satu produk unggulan yang ada di BPR adalah deposito ya Bu ya. Deposito. Mengapa sih Bu penting banget bagi masyarakat untuk berinvestasi? Sangat penting untuk saat ini ya, maksudnya ya kita lihat saja, maksudnya kondisi saat ini kita tidak tahu ekonomi akan naik atau Iya. turun. Iya, yang tadi saya bilang bahwa masyarakat itu perlu untuk menyisihkan dana darurat ataupun belajar untuk menyimpan dananya ya, tabungan ataupun deposito juga boleh. Nah itu dikhawatirkan kan akan ekonomi yang saat ini nih naik turun tidak stabil. Nah itu masyarakat jadi penting gunanya investasi. Jadi dana darurat itu bisa digunakan gitu pada saat sekarang seperti itu sih. Mengantisipasi ya Bu ya, agar Iya. tidak terjadi penurunan ekonomi yang sangat Krisis, tajam ya, ada betul. krisis. Ya, kondisi hari ini kan nggak menentu. Iya, menentu. Jadi paling tidak kan harus kita siap sediakan payung sebelum hujan. Iya betul Pak. Ya, kayak gitu. Kalau saya mau nanya ke Pak Jem, Ya. Pak, kalau misalkan di sini kan akses produk kita kan dengan mudah dan cepat dan pasti nyaman ya Pak ya. Itu adalah salah satu tujuan BPR KMI pasti. Betul. Saat ini apakah masyarakat sudah dengan mudah Pak mengakses produk-produk BPR KMI? Oh ya, makanya tadi yang saya sampaikan ya bahwa kita ada tersebar di 23 kantor kas dan kantor cabang ya. Dan itu rata-rata berada di pemukiman masyarakat yang pada umumnya hari ini di perumahan di daerah sekitar kawasan perkampungan dan perumahan yang ada di wilayah Jawa Barat, Banten dan sampai ke Cirebon. Jadi secara akses itu sangat mudah kita jangkau ya, sangat mudah dijangkau juga oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga bisa mengakses lewat tadi yang saya sampaikan media sosial, website kita, yang kita harapin dengan perkembangan teknologi hari ini itu yang memudahkan orang untuk melihat informasi dan juga mengakses fasilitas atau jasa-jasa keuangan yang kita bisa berikan ke mereka gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran masyarakat sulit ya Pak ya Yo. untuk berdeposito ataupun untuk melakukan pembiayaan di BPR KMI karena Betul. itu sudah mudah dan nyaman tentunya. Untuk ini Pak dan Pak Jem dan Bu Desi, saya mau nanya, produk apa aja sih yang bisa diberikan untuk membantu masyarakat? Mungkin dari Nah, Bu Desi dulu nih Kalau produknya. misalkan untuk produk di BPR KMI, kita tuh untuk simpanan ada tabungan sama deposito. Nah, tabungan juga kita menyediakan untuk beberapa segmen ya. Ada untuk yang nasabah umum itu tabungan mandiri, ada untuk para pelajar tabungan simpanan pelajar, lalu ada para untuk UMKM wanita kita khususkan itu ada namanya tabungan mandiri mikro atau tabungan mami. Lalu juga ada untuk para pebisnis itu juga ada tabungan mandiri premium. Nah, itu kita punya berbagai macam benefit, rate-nya juga oke di kita, terus deposito juga itu kan kita dijamin oleh LPS, tingkat keamanannya juga sudah jelas, jadi jangan khawatir untuk menginvestasikan dananya di BPR KMI. Oke, jangan khawatir untuk menginvestasikan dananya ke BPR KMI. Betul. Oke, kalau untuk Pak Jem Pak? Ya, mungkin tadi Bu Desi udah jelasin mengenai produk tabungan Produk sama tabungan, deposito ya. iya. Mungkin saya tambahkan mengenai produk kredit kita. Jadi produk kredit ini kan sangat menarik nih, namanya BPR Kredit Mandiri Indonesia. Iya, betul. Berarti ada kredit di dalamnya Iya, kan. betul. Jadi secara kredit hari ini BPR Kredit Mandiri Indonesia itu memang memfokuskan untuk melakukan pembiayaan atau menyalurkan kredit itu dalam bentuk multiguna. Jadi produk multiguna tepat guna yang kita gunakan itu adalah apa? Jadi bisa masyarakat itu bisa mengakses buat keperluan mereka secara konsumtif maupun secara usaha mereka dan juga maupun investasi.
Jadi itu yang kita harapin bisa dimanfaatin sama masyarakat sehingga mereka bisa memudahkan nih dalam mengembangkan misalnya seorang pedagang, mereka bisa ngajuin produk yang kita punya hari ini yang multiguna, memberikan pembiayaan usaha mereka buat UMKM. Nah, itu yang kita jadi sasaran paling utama lah dari BPR ini sendiri. Selain juga kalau mereka ada kebutuhan yang sifatnya konsumtif, ya itu kita berikan fasilitas juga ke mereka. Dan semua produk kami itu melakukan dengan proses pembiayaan dengan jaminan. Jadi ini yang membuat lebih secure juga karena menggunakan jaminan. Jaminan yang kita gunakan hari ini adalah jaminan sertifikat SHM dan SHGB dengan rate atau bunga yang sangat kompetitif. Yang kita bisa gunakan, masyarakat bisa akses juga, dan masyarakat tidak merasa beban atau menjadi beban yang berat buat mereka dengan bunga yang tinggi. Apalagi hari ini kan kita lihat nih beberapa pinjol-pinjol yang dengan memberikan rate yang cukup besar. Nah, kita kembalilah ke ranahnya bahwa BPR itu bisa membantu dengan fasilitas kredit yang kita berikan kepada mereka dengan bunga yang terjangkau. Seperti tujuan kita ya, ingin membantu masyarakat lebih. Betul, dan aksesnya ada di mana-mana di lingkungan masyarakat kita. Dengan kita punya 23 cabang hari ini, ya itu sangat memudahkan buat mereka, buat masyarakat kita pada umumnya. Dan hal inilah yang membuat BPR sadar bahwa kita memang harus membesarkan masyarakat itu untuk meningkatkan ekonomi mereka, supaya ekonomi masyarakat bisa berkembang, Indonesia juga makin maju. Nah, itu salah satu visi dan misi kita juga untuk mengembangkan itu. Jadi untuk produk kredit di BPR adalah jaminannya adalah sertifikat rumah ya Pak? Ya, dan SHM atau SHGB. sorry, saya tambahin lagi, dan harus sejahtera bersama BPR Kredit Harus Indonesia. sejahtera bersama BPR Kredit Visi Indonesia. dari Visi BPR. dari Nah. betul. Jadi untuk sahabat KMI yang mungkin sedang membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha maupun konsumtif, Ya. bisa kita bantu di BPR KMI. Kita tersebar di 23 cabang, ya. Ini pertanyaan Pak, apakah manfaat era digitalisasi dari investasi dan pembiayaan membantu dari segi aspek penjualan di BPR KMI? Oh ya, pastilah ya. Namanya kita mendapatkan akses tambahan lah dibanding akses yang hari ini kita dapat secara offline. Dengan kita bisa online dengan akses era digital hari ini, itu luar biasa banget. Ya, dimana kita menampilkan produk kita lewat sosial media, orang bisa lihat di mana-mana, seluruh Indonesia bisa mengakses itu. Nah, itulah yang nilai plus hari ini dengan era teknologi hari ini, financial teknologi yang cukup besar, yang luar biasa berkembang hari ini, itu sangat membantu kita dalam progres meningkatkan brand image perusahaan juga, dan juga untuk mengembangkan potensi-potensi market yang ada hari ini. Iya, apalagi sekarang kan masyarakat tuh dominannya pagi aja udah langsung pegang handphone ya Pak ya. Ya. Jadi salah satu platform yang terbesar ya di media sosial. Apalagi Indonesia termasuk adalah masyarakat yang memegang handphone terlama di dunia. Gitu. Menurut survei ya, Iya. nanti bisa dicek sendiri surveinya di mana tuh. Jadi emang saya ada baca seperti itu. Udah pegang handphone itu udah jadi edik yang banget di masyarakat Indonesia Pak. Betul. Kebutuhan. Udah malah. Karena kan semua bisa diakses lewat handphone, mau transfer, mau beli apapun semua bisa lewat handphone. Bahkan kadang dompet kalau ketinggalan ya udahlah Sekarang gitu. udah dari wallet Iya. ya. Gitu. Iya, betul, dari wallet. Kalau dari Bu Desi tanggapannya Iya. ada? Paling kalau misalkan dari untuk yang digitalisasinya untuk penjualan ya sangat membantu ya gitu. Atau juga nanti ini mungkin kalau misalkan saat ini kita masih di konven bahwa pembukaan maupun setoran masih harus ke cabang ya. Cuman nanti BPR KMI juga akan mengembangkan digitalisasinya melalui mobile banking gitu. Jadi di mana masyarakat juga nanti bisa membuka tabungan maupun deposito ataupun pengajuan kredit bisa melalui handphone gitu. Jadi semua udah dari handphone semua ya. Iya. Semua bisa diakses melalui handphone. Ya, saya tambahin ya, yang menarik tadi kan kita akan mengembangkan mobile banking. Jadi mobile banking ini aksesnya semakin meningkatkan akses masyarakat buat mengakses BPR juga, mempermudah. Ya. Mempermudah dimanapun dan kapanpun bisa. Betul. Mungkin closing statement nih dari Pak Jem dan dari Bu Desi terkait literasi dan inklusi keuangan khususnya untuk masyarakat yang ada di luar sana. Mungkin dimulai dari Bu Desi dulu. Bu Desi. Ya, paling kalau misalkan dari saya, yang jelas BPR KMI itu akan support terkait edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dan juga inklusi keuangan, di mana maksudnya masyarakat itu nanti akan dipermudah untuk mengakses semua produk kebutuhan dari masyarakat atau kepentingan dari masyarakat. Iya, jangan lupa masyarakat untuk membuka tabungan dan deposito di BPR Kredit Mandiri Indonesia bisa di kantor cabang terdekat atau melalui website kami di
bprkreditmandiri.co.id. Semoga BPR KMI mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat semua. Terima kasih. Thank you Bu Desi. Kalau dari Pak Jem mungkin Pak. Ya, jadi kita benar-benar mau mengedukasi buat masyarakat ya, buat literasi keuangan yang kita inklusi keuangan ini ya, supaya benar-benar masyarakat teredukasi mengenai bagaimana sih dapat mengakses pembiayaan dari BPR Kredit Mandiri Indonesia. Tadi mungkin udah dijelasin sama Bu Desi mengenai deposito dan tabungan, makanya saya tambahin juga mengenai produk kredit kita. Tadi saya udah sampaikan juga bahwa BPR Kredit Mandiri punya produk kredit yang multiguna yang benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses pembiayaan atau kebutuhan dana dari sisi kebutuhan buat usaha, kebutuhan buat konsumtif, misalnya buat renovasi rumah dan juga buat investasi. Nah, ini yang kita harapin produk kredit BPR Kredit Mandiri Indonesia bisa diterima dan dapat digunakan oleh masyarakat sehingga membantu taraf hidup masyarakat, sehingga dengan slogan BPR Kredit Mandiri Indonesia, sejahtera bersama Anda. BPR Kredit Mandiri Indonesia berharap bisa mensupport dan bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kantor dan sekitar kawasan BPR Kredit Mandiri Indonesia, sehingga masyarakat sejahtera Indonesia maju. Luar biasa. Terima kasih Pak Jem, Bu Desi. Pokoknya untuk sahabat KRI, kalau misalkan mau nabung, ingat BPR KRI. Kalau misalkan butuh penerusan ataupun dengan konsumtif, ingat BPR KRI. Jangan kemana-mana, tetap di BPR KRI. Oke, terima kasih Pak Jem, Bu Desi atas waktunya untuk sharing terkait literasi dan inklusi keuangan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata selama kita sharing terkait inklusi keuangan. Terus nonton konten-konten BPR KRI lainnya. Saya Ezi, selamat pagi. Pagi.